Serodok error san. Nah, tak wis adem ngene iki. Tapi les panas, penak mesinnya. Soalnya kebakaran di rumah. Ini jajal tak isi Pertamax turbo terus sih. Seperti yang normalnya. Isi yuk. Oke bro, selamat malam semua. Balik lagi di ASV. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan sehat selalu ya bro. Oke, sekarang gua lagi mau sharing nih, berbagi pengalaman tentang motor bore up. Jadi mungkin kan pasti banyak yang bertanya-tanya nih, motor bore up gimana, aman nggak gitu. Oh, mantep ya tarikannya. Di jalan menanjak pun enteng banget rasanya. Banyak yang bertanya-tanya tuh ya, gimana motor bore up aman nggak, nah gitu. Karena gue berbagi pengalaman aja ya. Sebenarnya itu tergantung racikannya ya, gimana ngeracik motornya gitu. Karena nggak semua bengkel itu bisa bener-bener meracik dengan bagus gitu. Enteng banget tarikannya. Gue mau berbagi pengalaman malah jadi menikmati motor sendiri gitu. Ya gimana ya, soalnya di kecepatan 80 sampai 100 itu tarikannya masih enteng gitu. Oke, jadi lanjut aja. Gua mau sharing pengalaman motor gua ya. Jadi ini motor udah bore up 177 cc di Seher 6 coba. Jadi udah 1 bulan ini dan motor ini mulai ada problem. Jadi problemnya gimana? Problemnya muncul waktu gua ganti bahan bakar ya. Yang awalnya di Pertamax turbo, terus gua ganti ke Shell Super. Nah gitu. Jadi gua kan request kompresinya jangan tinggi-tinggi gitu. Jadi biar kalau mau, gua kan suka touring juga gitu kan, keluar Jakarta. Jadi kalau di mana-mana tuh nggak bingung nyari bahan bakar gitu, nggak harus bahan bakar yang round tinggi. Nah oke, jadi sama bengkel itu dibuatin kompresi ya, naik sih naik, cuman nggak tinggi-tinggi banget gitu. Nah terus gua pikir oke lah isi Shell Super gitu. Waktu udah beberapa kali isi bahan bakar tuh gua isi Shell Super, nyoba-nyoba gitu kan, dan alhasil motor gua berebet parah. Mana gua isinya full kan, full tank gitu, jadi gua harus ngabisin juga. Jadi selama beberapa hari itu, seminggu ada kali, jadi gue seminggu tuh make motor berebet parah. Baru jalan 100 meter mati gitu, baru ngegas mati. Sampai akhirnya nggak betah kan, udah tinggal mungkin sekitar 1,5 liter atau 2 liter gitu di dalam tangki. Gue isi lagi pakai Shell Super. Nah nggak Shell Super, Shell V-Power. Nah setelah pakai V-Power itu mendingan coy. Jadi dari situ kesimpulan gua, oktan 92 nggak ngangkat bodi motor ini gitu. Jadi harus oktan yang lebih tinggi. Nah kemudian di Shell V-Power itu lebih normal mesinnya, tapi nggak bener-bener normal gitu ya, masih ada berebetnya, cuman nggak separah yang Super. Dan di situ motor udah mulai bisa jalan gitu kan, maksudnya ya nggak gampang mati gitu kan, cuman berebet, jalan lagi berebet, nah gitu, terus normal lagi, nah gitu. Nah
Kemudian pas udah tinggal separuh, gua timpal lagi pakai Pertamax turbo. Nah ini sekarang gua pakai Pertamax turbo dan normal, mesinnya normal lagi. Ada pun berbetnya ya, mungkin karena masih campuran sama V-Power itu, jadi entah mungkin ini masih ada dua dugaan sih ya. Yang pertama mungkin karena sel itu kan ada bahan pembersihnya itu ya, buat ngilangin kotoran di tangki gitu. Nah yang teknologi terbaru mereka, nah itu bisa jadi dari situ. Nah itu dugaan pertama. Dugaan kedua memang karena oktan yang kurang tinggi gitu, karena dari bengkel bilang sih karena gua nggak ngelihat semua proses perakitan mesin ya, jadi tapi dari bengkel bilang kompresinya nggak tinggi-tinggi banget gitu, karena dari standarnya Vario ini kan cuman di 10,5 kalau nggak salah ya kompresinya. Kalau cuma naik misal di 11 atau 12 harusnya Pertamax masih aman gitu kan. Nah ini gue belum nyoba di Pertamax, nanti gimana di Pertamax, apa bisa normal apa enggak gitu kan. Karena ya ini kan masih bahan bakar campuran ya sama Pertamax turbo, masih ada campuran Shell V-Power, jadi kadang masih ada berbetnya gitu, cuman nggak yang parah banget, nggak kayak tadi waktu mau ngidupin sempat agak susah. Nah cuman sekarang normal gitu kan. Nah tuh, nah tadi tuh sempat berbet dikit tuh, sempat mau mati tapi mesinnya nggak jadi hidup lagi gitu. Cuman kalau pas di kecepatan tinggi itu normal cuy, kalau waktu digeber motornya itu normal. Nah tapi kalau buat jalan pelan itu kadang suka muncul lagi berbetnya gitu. Nah ini nanti mau gua habisin bensinnya, terus coba diisi pakai Pertamax, apa ada gejala kayak gitu juga apa enggak gitu ya. Kalau nggak ada gejala berarti memang nggak cocok pakai Shell di motor. Tapi kalau misal ada gejala berarti di kompresinya yang memang terlalu tinggi gitu kan. Jadi harus pakai bahan bakar yang oktannya tinggi. Oke, jadi selama ini yang gua rasain di motor ini ya setelah di bore up itu ya cuman itu sih kendalanya, di berbet itu doang. Masih gua cari tahu juga sih ini apa karena memang bahan bakarnya nggak cocok, apa di oktan bahan bakarnya yang kurang tinggi gitu. Kemarin sih sempat gua bawa ke bengkel lagi, terus dicoba sama bengkelnya, kata orangnya kemungkinan sih di bahan bakarnya yang nggak cocok gitu. Ya udah, nanti tes lagi pakai Pertamax gitu ya. Nanti kalau Pertamax normal berarti emang di bahan bakarnya yang nggak cocok pakai Shell gitu. Tapi overall sih selain itu gua nggak ada kendala sama di motor, jadi malah ya tambah enak aja gitu. Cuman emang di suaranya aja sih, suaranya tuh makin kenceng. Ini pakai DB killer ya bro, pakai DB killer aja suaranya kayak nggak pakai DB killer gitu. Dan DB killer gua ini gua beli baru lagi karena yang orinya dimaling orang. Ya pertama kali ini juga sih kehilangan DB killer bisa gitu, orang iseng gitu ya, padahal DB killer itu kan dibaut jadi knalpotnya. Tadinya suara segini itu posisi nggak pakai DB killer gitu ya, suaranya segini kencangnya. Nah sekarang ini pakai DB killer, suaranya sama kayak waktu mesin standar nggak pakai DB killer gitu. Enak banget sekarang buat nyalip-nyalip, nggak ragu gitu buat ngegas. Kalau waktu mesin standar itu mau nyalip mobil
harus ancang-ancang jauh dulu sama kendaraan yang lawan arah gitu, karena tarikannya nggak seenteng itu kan, jadi nyalipnya juga lebih lama. Ini pun gue cuman narik gas nggak ada setengah sih ya, waktu ngeber doang sih emang tarik gas dalam gitu ya. Nah cuman kayak ini nih, segini lari segini tuh cuman nyenggol dikit nih, nyenggol gas dikit gitu. Overall sih buat performanya gue suka gitu. Tapi oh ya, ini problem kedua sih, bukan problem sih sebenarnya, wajar aja ya. Di bahan bakarnya bro, boros. Borosnya itu udah setara motor 250 cc 2 silinder. Per liternya itu nyampe di 23-24 km per liternya tuh. Itu hasil tes gua. Ya, dan untuk project bore up ini belum selesai sebenarnya ya. Ini masih setengah project lah. Jadi masih untuk throttle body itu gua masih pakai standar. Terus filter udara udah pakai yang stainless sih. Terus ya untuk intake-nya masih standar. Kemungkinan sih untuk project kedua tinggal jadiin bagian intake doang. Rencana mau naik ke 34 gitu. Standarnya tuh kalau nggak salah 26 ya, kalau nggak salah sih, kalau salah koreksi aja. Jadi naik ke TB ukuran 34. Oke bro, sekian dulu ya sampai di sini. Terima kasih udah menonton dan goodbye.